Ngomong-ngomong, rasio kekalahan pertempuran pada saat itu hampir kehilangan 3 juta pasukan klan Kaisar Qe. Dan pertempuran ini telah kembali. Selain itu, biarlah kedua belas suku itu memberontak. Semua suku kaget dan kaget. Tahukah kamu, rumput di dinding adalah rumput di dinding. Tapi ketika paha langit dipegang erat, kedua belas ras tidak akan mudah berkhianat. Bagaimana Tianxing melakukannya? Tanda seru. Apakah kabar baik ini benar? Pada saat ini, pemetik bintang juga meletakkan batu giok dan gulungan ilahi yang baru saja dia proses, dan tersenyum santai. Tidak ada lelucon di ketentaraan. Berani-beraninya Anda berbohong kepada Tianxing, tidak peduli seberapa berani Anda. Banyak tetua klan terkejut, dan mereka bahkan lebih terkejut. Belum lagi bahwa tidak mungkin berbohong tentang perang sebesar ini. Hanya saja mereka tidak menyangka tentara Wen Tianguan bisa mengalahkan tentara surga. The King of Star Reaching melihat ekspresi para tetua di matanya, dan sudut mulutnya semakin naik. Apakah Anda melihat bahwa para tetua tidak percaya bahwa pertempuran ini bisa dimenangkan? Dan Tianxing akhirnya mengalahkan kekalahan tak terlihat ini. Hilang. Permaisuri Sixia juga terkejut. Itu memang hal yang baik untuk mendapat kabar baik. Tetapi dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Qin Yichen melakukannya. Meskipun dia pensiun di belakang layar dan bertugas sebagai pembantu internal yang baik untuk waktu yang lama, dia juga merupakan sosok yang pernah mengalami kontroversi kekaisaran terakhir. Sekarang dia telah menjadi nyonya klan Kaisar Qe, terhormat dan supernatural. Tetapi dia juga melihat darah saat itu. Jika permaisuri tidak menunjukkan kekuatannya, itu tidak berarti dia tidak memiliki otoritas. Oleh karena itu, permaisuri Sixia masih tahu bahwa, berdasarkan situasi Wen Tianguan sebelumnya, kekuatan tempur tidak sekuat tentara yang dipimpin oleh Raja Penangkap Bintang, dan moral serta keadaan semuanya lebih buruk. Ditambah dengan 12 suku, mereka pasti telah bertekad untuk berlindung di pengadilan surgawi sebelum ini. Itu adalah situasi yang tidak menguntungkan yang sepenuhnya dibalik oleh Tianxing. Tians, kurasa kamu tidak pernah mengkhawatirkannya. Kamu pasti sudah menebaknya sejak lama. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memenangkan pertempuran ini? Raja Tians tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja itu adalah penghargaan Tianxing. Pada saat yang sama, sebelum Wen Tianguan. Wow! Selama tahap ini, Qe Tiangxuan, yang paling kuat dan kuat, melompat, secara pribadi mencatat perintah umum yang tertanam di akun tampan itu, dan menyerahkannya kepada Qin Yichen. Kembalinya perintah jenderal kepada pemilik aslinya berarti perintah militer telah selesai. Qin Yichen tiba-tiba mengangkat tatanan umum di tangannya, dan kata, Wen Tian, menunjuk langsung ke langit, dan bendera 5 kaisar berkibar di belakangnya. Pertempuran ini meminum darah para dewa dan setan surgawi. Qe Wenjing berpakaian lengkap. Dia adalah orang pertama yang berlutut dengan satu lutut, mengepalkan tinjunya dengan kuat. Gong Yingfeng General Traiman. Wow! Dengan contoh Qe Wenjing, melihat sekeliling, lebih dari puluhan ribu pasukan seperti ombak, semuanya berlutut dengan satu kaki. Sambut sang jenderal dengan penuh kemenangan. Sambut sang jenderal dengan penuh kemenangan. Qin Yichen memegang perintah jenderal dan merasa sangat emosional. Dia dulu hanya seekor semut di depan para dewa dan setan. Hari ini, dia juga memegang puluhan ribu tentara di tangannya. Segera cari rampasan, lawan seluruh medan perang, dan menangkan pertempuran pertama. Saudara-saudara benar-benar kerja keras yang berjasa. Feng adalah tuannya, dan tidak perlu menyerahkan klan. Ketiga pasukan itu diberi imbalan. Begitu kata-kata ini keluar, tentara Wen Tianguan yang kagum dengan sosok kurus itu bahkan lebih senang. Hidup jenderal. Jenderal itu perkasa. Qe Tiangxuan menyaksikan adegan ini dari samping, dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Masalah ini hanya naik, dan Raja Tians pasti tidak akan keberatan. Sebaliknya, Qin Yichen, yang mendominasi 3 pasukan, perlu memimpin saat bertempur, dan memberi penghargaan kepada saudara-saudara setelah kemenangan. Bisa dikatakan akrab dengan jalan. Semakin banyak Qe Tiangxuan mengamati, semakin dia merasa bahwa dia adalah jenderal yang hebat. Bahkan Qe Tiangxuan sendiri tidak terlalu memperhatikan. Tampaknya ini bukan hanya seorang jenderal yang hebat, tetapi kepemimpinan. Meskipun mereka datang ke Wen Tianguan dan tidak memiliki istirahat yang baik, mereka mengantarkan serangan tentara surgawi. Tentara Wen Tianguan kelelahan, tetapi mereka mencari rampasan dan memberi mereka semua perbuatan baik seperti itu. Di mana mereka akan lalai, satu demi satu tiba-tiba menjadi hidup dan sehat. Melihat sekeliling, di manakah tampang setengah hati yang menderita 2 kekalahan dalam sebulan? Qe Wenjing bergegas ke sisi Qin Yichen dengan gembira. Tidak lagi kagum, dan yang terakhir hampir menjadi idolanya. Kakak ipar, bagaimana Anda melakukannya? Qe Wenjing tidak bodoh, jadi dia tahu bahwa Raja Pemetik Bintang pasti tidak bodoh, bahkan sangat pintar. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi salah satu Raja Surgawi? Namun, dalam pertempuran ini, mereka jelas tidak memiliki keuntungan di awal, dan mereka juga mengambil langkah berbahaya dengan memanggil para elit untuk mengambil inisiatif mengirim pasukan.
Masuk akal bahwa Raja Pemetik Bintang seharusnya memahami inisiatif dengan kuat sebelum ini. Tetapi mengapa? Dan ketika Ke Wenjing mengenang, dia sedikit takut dengan kekejaman perjuangan kekaisaran ini. Tetapi ketika dia kembali dengan saudara iparnya dan bertemu dengan pasukan surgawi yang dipimpin oleh Pemetik Bintang, dia sama sekali tidak takut. Qin Yichen tersenyum tipis. Ini hanya keterampilan kecil untuk mengukir serangga, tidak cukup. Ke Tiangxuan tersenyum dan berkata, "Hei, ini bukan tipuan. Ini tentang kemenangan atau kekalahan puluhan ribu pasukan. Apakah itu subtotal?" Dalam dimulainya kembali pertempuran ini, seperti yang diduga Ke Wenjing, Wen Tiangwan pada waktu itu telah membayangi Raja Pencapaian Bintang, dan dalam keadaan normal, mustahil untuk menang. Namun, Miao Yu Miao secara langsung memanggil jutaan elit dan trik, 3 tuan, di Qin Yichen. Jika Anda membandingkannya dengan permainan judi, Raja Penangkap Bintang memegang tangan yang berat dan menunjukkan prestise yang besar. Selain 12 ras pada saat itu, dia sangat setia kepadanya. Bahkan setelah dikalahkan oleh Qin Yichen, semua buaya ingin mendapatkan kesempatan segera setelah mereka menemukan peluang. Anti-G, dan surga. Bergabunglah lagi. Dapat dikatakan bahwa kartu di tangan Raja Bintang sangat bagus, dan ia mapan sebagai pemenang dalam taruhan ini. Tetapi Qin Yichen memanggil jutaan elit untuk membunuh 12 suku dengan momentum guntur. Seolah-olah mereka baru saja membalikkan meja dan berhenti bermain, mengganggu tangan baik Raja Bintang. Mengangkat meja secara alami memiliki harga yang sama dengan mengangkat meja. Jutaan elit dan 3 master utama dipindahkan. Ketika dia pergi, kekuatan Wen Tiangwan sangat lemah. Tapi Qin Yichen ingin membuat Wen Tiangwan sangat lemah. Dia memimpin elit untuk membunuh 12 suku, seperti yang dipikirkan Wen Tiangwan pada saat itu. Menggunakan jutaan elit untuk menggertak suku-suku ini. Siapa yang tidak bisa? Penghancuran itu mutlak. Tetapi dari sudut pandang ke-12 suku, ketika pasukan yang menakutkan terbunuh, semua buaya mengatakan bahwa tidak panik, dan mereka tidak dapat menahan rasa takut. Dalam kekacauan tentara, Qin Yichen tidak dapat memahami setiap detail. Manusia buaya meminta bantuan dari Pemetik Bintang. Itu tidak bisa dihindari, dan dia tidak bisa menghentikannya. Selain itu, dia hanya ingin pria buaya meminta bantuan. Berita bahwa Raja Meraih Bintang adalah bahwa dia telah menghabiskan semua bakatnya di Wen Tiangwan, dan kekuatan orang-orang yang tertinggal dan kuda lemah, sehingga mereka secara alami akan dipindahkan. Selain itu, Raja Penangkap Bintang tidak akan datang untuk mendukung manusia buaya, seperti yang diharapkan Qin Yichen. Karena dalam berita yang didapat Raja Starchacher, mereka adalah jutaan elit di sini. Tetapi mereka melawan pasukan puluhan juta, dan ada 3 tuan.